pemirsa NASA, pada kesempatan ini kami tim NASA sedang berada di Desa Mario, Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kami sekarang ini sedang berada di tengah-tengah hamparan lahan tambak, di mana dari beberapa petaan yang ada di sini sudah ada yang menggunakan produk-produk dari NASA. Dalam hal ini adalah tambak organik Nusantara. Di samping kanan kami ini adalah beberapa petambak yang sangat peduli dengan kondisi tambaknya dan sekarang sudah mengaplikasikan atau menggunakan tambak organik Nusantara ini. Untuk mendapatkan penjelasan secara detail, kami akan mewawancarai petambak secara langsung. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Namanya siapa, Pak? Rasid. Berapa luasnya ini, Pak? Apa? 2,5 hektar ya. Iya. Untuk lahan 2,5 hektar ini berapa jumlah udang yang ditebar di sini, Pak? 10.000, Pak. Udangnya 10.000, sekarang kira-kira size-nya sudah 19 ya. Iya. Kemudian untuk bandengnya berapa ekor, Pak? 5.000. 5.000 bandeng, 10.000 udang. Bagaimana tingkat keberhasilan tambak Bapak setelah menggunakan pupuk ton ini? Kalau dibanding dari yang dulu-dulu, Pak ya, jauh lebih mengurangi biaya. Kemudian hasilnya cukup memadai. Sekarang umurnya berapa, Pak? 35 tahun, Pak. Tambaknya sedang pengolahan mulai dari pertamanya nggak pernah berhasil, nggak pernah lumutnya. Selama 35 tahun tidak pernah berhasil. Tidak pernah berhasil. Sekarang? Sekarang sudah naik lumutnya gara-gara ton. Ini sekarang ada udang dan bandeng nggak ya? Iya. Yang dicampur jadi satu ya. Itu sudah berumur berapa sekarang? Umur 2 bulan, Pak. Bagaimana perkembangan selama 2 bulan itu? Setelah menggunakan ton, kalau dilihat hasilnya cukup baik. Saya pernah pakai, Pak, pupuk di bawah ini 3 ton. Biasa. Pupuk makro, Pak ya? Makro, ya. NPK ya? NPK. Sekarang menggunakan produk dari PT NASA ini, dalam hal ini ada ton. Itu berapa botol, Pak? Hanya 2 botol. Hanya 2 botol, Pak. 2 botol. 2 botol bisa bertahan sampai 2 bulan, Pak ya? Ya. Kemudian kira-kira besarnya sampai usia 2 bulan ini ikannya berapa? Kemudian udangnya 1 kilo berapa? Kalau udangnya saya lihat sudah bisa naik 1 kilo. Sedangkan udangnya naik 9. 19. 19 1 kilo. 19 1 kilo, Pak ya. Kemudian ikannya 5. 5 1 kilo. Sekarang usia 2 bulan ini ya. Usia 2 bulan. Oke. Kemudian ini, Pak, cara pakai Bapak ton 2 botol tadi pada saat apa? Sudah ada airnya. Sudah ada airnya. Sudah ada airnya. Baru saya hambur di di pintu air masuk. Langsung 2 botol ya. 2 botol. Pada saat masukkan air. Pada saat masukkan air. Jadi air yang bawa keliling. Tuh NASA. Saya larut dulu di ember. Oh gitu. Iya. Terus kemudian langsung dihambur perlahan-lahan begitu. Sementara air masuk di pintu air. Ini sebelum menggunakan ton itu hasilnya seperti apa? Enggak pernah berhasil, Pak. Enggak pernah. Baru sekarang ini berhasil. Jadi insya Allah ditunggu kalau bisa dipanen 1 bulan akan datang. Hasil panennya nanti kira-kira dapat berapa? Oh, kalau udangnya diperkirakan untuk 400 kilo, Pak. Udangnya sekitar 400 kilo ya. Ikannya kira-kira nanti perkiraan panennya dapat berapa, Pak? Dapat 1 ton 700. 1 ton 700 itu kalau hidup semua, Pak ya. Kira-kira kalau saya ambil 70% sekitar 1,2, 1,3, Pak ya. Sebelum menggunakan ton, Pak, Bapak kan menggunakan pupuk urea ya? Urea dengan SP36. Berapa, Pak, jumlahnya? 3 ton. 3 ton, Pak ya. Dengan jumlah ikan itu 30.000 gagal karena tidak ada makanannya ikan. Kemudian sekarang ini Bapak masih menggunakan urea enggak? Enggak. Untuk yang sudah menggunakan ton ini sama sekali enggak menggunakan? Enggak. Hanya ton saja. 2 botol 2 itu botol saja. Ya. Pupuk makro kurang lebih sekitar 3 ton. 3 ton itu habis uangnya berapa, Pak? 4.200.000. Enggak ada hasilnya sama sekali, Pak ya. Enggak ada hasilnya. Kemudian sekarang menggunakan produk dari PT NASA ton itu berapa botol? 2 botol 126.400. 126.400 Ya. Dan diperkirakan hasilnya sekitar 1,2 untuk bandengnya, sekitar 300 sampai 400. Pokoknya kalau saya perhitungkan, Pak, untuk yang foto 90% pengurangan modal dari modal pupuk biasa. Bagaimana tingkat kesuburan dari lumut sebagai pakan bandeng dan plankton sebagai pakan udang? Kalau planktonnya cukup lumayan. Bagus.
Kemudian lumutnya gimana Pak? Tadi perkembangannya katanya selama 35 tahun belum pernah lumut seperti sekarang Tidak ini. pernah selama 35 tahun itu diolah, tidak pernah naik lumutnya. Nah, nanti ada ini tahun baru bisa muncul lumut. Ya. Pada saat ini kebetulan kita sudah juga didatangi oleh beberapa petambak yang sangat tertarik dengan perkembangan ton yang ada di sini. Saya akan membandingkan dengan hasil petambak yang belum menggunakan ton. Namanya Pak siapa Pak? Pak Ismail. Pak Ismail belum menggunakan produk dari NASA, ton ini Pak ya? Perkembangan dengan menggunakan ton ini gimana pendapat dari Bapak? Kalau saya bandingkan dengan pupuk-pupuk yang lain, kita biasa pakai tidak begitu pertumbuhannya. Tidak sebesar ini Pak ya? Tidak sebesar. Tapi karena adanya menggunakan lagi nitron, ada lagi pertumbuhan yang baru. Makanya kita ini tertarik untuk menggunakan itu ton. Pemirsa NASA tadi sudah mendebatkan penjelasan dari Bapak Rashid yang sudah menggunakan ton, walaupun cuma 2 botol, ternyata beliau cukup berhasil dengan budidayanya. Dalam hal ini adalah untuk bandeng dan udang. Kemudian Pak Ismail selama ini belum menggunakan ton, jadi beliau juga mengakui bahwa perkembangan dari lahan budidaya, dalam hal ini adalah bandeng dan udang yang sudah menggunakan ton, ternyata jauh lebih bagus dibandingkan lahan yang belum menggunakan ton. Demikian kami meliput dari Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Tim NASA, reporter Fahmi Rosadi, kameramen Joni Rianto melaporkan dari lahan tambak. Ya, pemirsa NASA tercinta, jumpa lagi dalam liputan kesaksian PT NASA yang saat ini kita berada di Desa Patanga, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan untuk meliput kesaksian penggunaan produk PT NASA yaitu pupuk tambak organik Nusantara pada budidaya ikan bandeng yang saat ini kita berada di lahan milik Bapak Agusman. Untuk lebih jelas tentang penggunaan dan manfaat dari penggunaan produk ton yang telah digunakan oleh Bapak Agusman, kita ikuti wawancara selengkapnya dengan Bapak Agusman. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak. Ini kita akan ingin mengetahui penggunaan dari pupuk ton ini ya. Sebelumnya bisa diceritakan berapa luas lahan yang telah menggunakan produk ton ini Pak Agus? Ada 3 hektar lebih. 3 hektar ya? Ya 3 hektar. 3 hektar itu berapa penebaran daripada bandengnya itu? Sudah 20.000. 20.000 ya. Kemudian caranya bagaimana itu? Penggunaan tonnya itu, waktunya, terus cara-caranya bagaimana? Bisa diceritakan? Ya, saya mulai pakai tom itu pada tanggal 27 bulan 4 2004. Sebelum ada ikannya. Jadi pada saat pengeringan Pak ya? Ya pengeringan. Pengeringan ya. Kita mengambil ember, baru diisi air, baru ditabur, diencerkan, baru disebarkan. Untuk lahan 3 hektar ini menghabiskan 4 botol? 4 botol. 4 botol pada saat itu berarti ya? Saat itu. Kemudian setelah diberi ton ini
berapa hari kemudian baru diisi air, Pak? Setelah 7 hari, Pak. Setelah 7 hari Iya. diberi air masuk ya? Ya, air masuk. Kemudian setelah diisi air nih, tentunya kita harapkan pengaruhnya pada pertumbuhan plankton. Iya. Nah, ini bagaimana yang diamati Pak Agusman terhadap planktonnya? Ya, ternyata saya kasih air, masukkan air dalam empan saya itu, ternyata planktonnya itu terlalu banyak itu planktonnya yang naik. Sehingga pada waktu itu saya lihat banyak barangkali ikan saya bisa memungkinkan dan mendapat pertumbuhan yang lebih bagus. Terpaksa saya pindahkan dari pendederan ke tempat pembesaran. Kemudian itu hanya lebih 1 bulan saya bisa panen. Dari sebelumnya kira-kira bobotnya berapa kilo dari masuk pada waktu masuk ke kolam pembesaran sehingga 1 bulan itu, Pak? Mungkin beratnya dulu itu sekitar 5 dan 6 1 kilo. 1 kilo 5 sampai 6. 6. Kemudian selama 1 bulan menjadi 3 1 kilo. 3 1 kilo. Kemudian bisa diceritakan, Pak, apa produksi dari Pak Agusman ini, dari bandeng Pak Agusman ini sebelum menggunakan ton itu bagaimana, dari setelah menggunakan ton ini bagaimana hasilnya? Sebelum saya tidak pakai ton itu saya panen hanya hasilnya itu 2 kilo. Setelah saya pakai ton itu 3 per kilo. Jadi itulah keuntungannya. Jadi 2 kilonya jadi 6, Pak. 6. Jadi yang dulunya 9. 9. Kemudian manfaat lain mungkin yang dirasakan Pak Agus. Waktunya saya tidak pakai ton itu kurus kecil ikan, cuma panjang. Tapi setelah saya pakai ton itu pertumbuhannya agak gemuk besar ini. Coba. Iya. Kepalanya kecil, badannya besar. Nah, inilah hasilnya kalau kita pakai ton. Tapi sebelumnya saya tuh nggak pakai ton. Kepala kecil, badan kecil. Sudah lumayan, ya alhamdulillah. Jadi dagingnya lebih banyak, Pak ya? Ya. Dibandingkan dengan kepalanya ini apa proporsinya atau perbandingannya lebih besar? Iya, lebih besar, Pak. Tubuhnya ya? Iya, tubuhnya. Dagingnya lebih tebal. Iya. Pemirsa NASA, di samping saya juga sudah hadir Bapak Bastian, salah seorang petambak juga, tetangga dari Bapak Agusman, untuk memberikan kesaksian atau komentar beliau tentang penggunaan ton pada ikan bandeng ini. Mungkin pendapat beliau bisa mendukung dari pernyataan dari Pak Agusman tadi. Silakan Pak Bastian. Menurut penilaian saya begini, pertama yang namanya tetangga itu Luki, dia tidak menggunakan ton seliat. Memang sama besarnya ikan bandeng ini, tetapi dia beratnya kalau tidak salah nilai 8, nilai 8 dia punya ikan, padahal besarnya sama. Jadi menurut perkiraan saya bahwa ini memang sama besarnya, tapi bobotnya kayaknya bertambah, Pak Mas ya. Berarti ini naik 6, sementara anunya Luki naik 8. Kemudian secara total Pak, ini hasil akhir dari ikan bandeng yang telah menggunakan ton ini, peningkatannya berapa ton atau berapa kuintal, Pak? 1 ton. Sebelum saya pakai itu biasa itu kalau saya pasang 20.000 biasa itu hanya sekitar 2 ton. Tapi setelah saya mengenal namanya ton, saya pakai dan saya 20.000 itu bisa menjadi 3 ton. Jadi keuntungannya adalah 1 ton. Jadi 1 ton. Iya, 1 ton keuntungannya. Harganya berapa, Pak? 7.000 per kilo ya? per kilo. Berarti 7 juta. 7 juta per ton. Ya, peningkatannya 7 ton. Sedangkan pupuk tonnya habis berapa, Pak? Saya pakai 4 dengan harga 300.000. Jadi dengan penambahan biaya 300.000, peningkatan hasilnya bisa 7 juta. Kira-kira 7 juta, Pak ya? Iya, 7 juta, Pak. Ya. Jadi kemudian setelah menggunakan ton ini apakah Pak Agusman masih menggunakan urea, Pak? Untuk pembukaan plankton? Tidak, selama saya mengenal namanya ton itu saya tidak lagi menggunakan urea. Iya, Pak.